kalau untuk proses pembayarannya kan kalau sekarang ada macam-macam gitu ya, mungkin bisa pakai teknologi terbaru gitu ya, yang dompet digital gitu, atau bisa cash atau tunai, atau mungkin dibayar nyicil gitu, boleh nggak sih Mbak sebenarnya? Ada nggak sih mahar yang mungkin bisa batal gitu Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di High Talk bersama saya Naila Supriya. Dan di High Talk kali ini kita akan membahas tentang satu hal yang penting gitu ya, yang mungkin semua orang menginginkan itu, karena semua orang pasti menginginkan untuk menikah gitu. Nah, di dalam pernikahan itu pasti ada mahar gitu yang diberikan oleh suami kepada istri gitu. Nah, tetapi banyak juga yang ternyata di tahun 2023 ini ada kabar yang sangat viral begitu ya, yang terkait dengan gagalnya pernikahan seseorang karena jumlah besaran mahar gitu. Di tanggal 10 Januari di 2023 itu ada pasangan yang gagal menikah karena keluarga wanita meminta besaran mahar sekitar 75 juta sesuai dengan adat yang ada di Sulawesi gitu ya. Terus kemudian juga ada juga yang gagal menikah karena si perempuan meminta mahar berupa sertifikat tanah. Kemudian juga ada juga yang menikah karena banyak sekali yang menikah karena besaran mahar ini belum disepakati gitu. Nah, apakah kemudian mahar ini siapa kemudian yang berhak untuk menentukan mahar? Apakah si calon wanita, ataukah wali si calon wanita, ataukah memang dari adat itu sendiri bisa ditentukan besaran mahar itu? Nah, kita akan membahasnya bersama dengan Mbak Ani Hamdulillah Ardiana. Beliau adalah bidang dakwah Fatayat NU DIY, dan kita sudah kedatangan beliau gitu ya di studio Hidayatuna. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Mbak Nela. Terima kasih juga sudah hadir di studio kami Mbak Ani. Nah, ini kalau kita bicara tentang mahar tadi gitu ya, ternyata ada banyak yang gagal menikah ketika mahar belum disepakati. Nah, apakah kemudian mahar ini menjadi sesuatu yang wajib gitu ya di dalam pernikahan gitu? Mahar itu sifatnya wajib diberikan dari calon pengantin, bukan suami istri nih. Dari calon pengantin ke calon laki-laki, dari laki-laki ke perempuan. Itu besarannya, perempuan itu berhak menentukan nilainya. Itu nilainya itu bisa memberatkan juga bisa meringankan. Itu bergantung sifat dan kualitas perempuan itu. Bisa menjadikan latar belakangnya keluarga yang materialisme, atau ketaatan agamanya yang bagus, cukup menerima lamaran seseorang dengan mahar seperempat alat sholat dan uang 300.000 yang seperti Mas Kaisang kasihkan ke pasannya gitu. Itu sudah masuk ke mahar ya. Mahar itu pemberian yang harus diberikan, wajib. Di kalangan kita mahar itu sering disebut mas kawin. Seperti kata dasar itu, mas itu logam mulia, kawin ketika nikah atau ijab kabul itu dilaksanakan harus berikan seperti itu kan. Nah, kalau untuk mahar sendiri itu apakah ada bentuknya maharnya gitu? Misalnya tadi ada uang, kemudian juga bisa benda gitu. Tadi ada yang minta sertifikat rumah gitu ya. Ada yang minta Fortuner juga gitu bisa. Itu boleh. Itu juga sah gitu ya. Mahar itu ada banyak macamnya ya. Ada yang cukup satu batang logam yang dibuat cincin, yang dibentuk jadi cincin sebagai pengikat. Ada yang berupa harta benda, ada yang uang atau pakaian atau perlengkapan lain, ada yang perlengkapan sholat, ada juga yang berbentuk jasa. Misalnya memang ini sudah pernah disampaikan oleh Nabi, meriwayatkan sahabatnya ingin menikah dan tidak punya apa-apa. Nah, orang tua dari pihak perempuan itu menawarkan jasa dari laki-laki tersebut untuk menjadi pekerjanya. Itu salah satu tanda, itu juga udah sah.
Dan ada juga kejadian ada seorang janda ingin dinikahi oleh janda muslim, yang ingin, ada laki-laki non muslim yang ingin menikahi dengan mas kawin, dia mualaf atau masuk agamanya sama, itu juga boleh asal perempuannya itu rela, ridho, menerima. Itu seperti itu. Oke. Kalau untuk yang menentukan, Mbak, mungkin siapa gitu ya? Tadi ada dari adat gitu ya, kalau yang tadi dari Sulawesi, kemudian ada orang tua, ada calon mempelai itu sendiri gitu. Dari pihak keluarga laki perempuan itu juga boleh. Dari pihak perempuannya sendiri itu boleh, wali dan anak gadis itu sendiri juga boleh. Boleh dari salah satu antara anaknya atau orang tuanya, itu boleh yang menentukan. Besarannya itu nanti disampaikan ke pihak laki-laki. Kalau laki-laki mampu, pihak laki-laki berhak menawar. Oh, berarti boleh ya? Boleh, ada tawar-menawar. Iya. Mahar gitu. Ketika ingin meminang pujaan hati, orang tua, kamu boleh menikahi anakku dengan syarat ini, tapi tujuannya bukan untuk jual beli seperti mahar. Iya. Misalnya di lingkungan kita, misalnya ya, ada ibu menjelaskan ke calon mantunya, di lingkungan kita tuh rata-rata nilainya, jujurannya atau maharnya itu sekitar 8 juta gitu kan. Kalau pihak laki-laki keberatan, itu bisa didiskusikan antara wali dan calon pengantin ini untuk menentukan besarannya. Kita lebih memandang ke maslahat pernikahannya daripada besarnya mahar gitu. Yang posisi perempuan yang terbaik nilainya di mata Allah itu bukan berapa mas kawinnya, tak Fortuner, sertifikat, tapi paling ringan, mintanya paling ringan, tidak memberatkan. Oke. Kenapa malah justru yang paling ringan, Mbak? Karena tujuan dari menikah itu kan tidak melalui materialisme, tapi saling untuk kelanggengan rumah tangga, untuk kemaslahatan, untuk tergunanya rumah tangga yang baik, membangun rumah tangga, mendidik keturunan. Itu kan tujuannya lebih ke sana daripada untuk berapa besarnya mahar yang harus dikeluarkan pihak laki-laki. Iya. Kalau kita langsung punya target besar, nanti kan jadi sedikit laki-laki yang berani melamar. Iya. Kalau untuk mungkin batasan mahar sendiri itu kalau di dalam Islam apakah ada ketentuan tertentu gitu? Sebenarnya tidak ada batasannya tertentu. Itu seperti apa? Seperti jasa itu kan bisa kayak isi dari Al-Quran itu juga bisa. Ada kan zaman-zaman lagi trending juga kan. Lamarannya itu berupa surat Ar-Rahman, dibacakan banyak saksi gitu kan. Itu sebenarnya udah diperbolehkan juga. Ya ada standar khusus kudu kayak kita yang seperti tadi akta nikah itu seperangkat alat sholat dan uang segini gitu, nggak harus. Iya. Ada macam-macam ya, nggak cuma benda gitu atau besaran nominal, tapi jasa juga bisa ternyata. Nah ini kan kalau di Indonesia sepertinya ada beberapa perbedaan gitu ya, Mbak. Mungkin kalau di Jawa Barat ada yang menganggap bahwa kalau mahar itu adalah nilai harga dari seorang perempuan. Betul. Gitu. Ketika dia S1 atau S2 gitu, besar maharnya itu harus lebih besar gitu. Nah itu seperti apa, Mbak? Kita yang kita utamakan itu kita lihat dari sisi agamanya dulu. Kalau kita meminang perempuan itu paling berbobot itu kita kadang mendengar istilah bobot bibit dan bebek. Yang kita lihat paling bagus, paling tinggi itu, paling berbobot itu yang paling bagus agamanya. Karena perempuan ini nanti kan bertugas sebagai pendidik, sebagai ibu. Kalau yang soleh itu nilainya yang soleh nilainya lebih tinggi daripada yang cuman sekedar mengejar materialisme. Ya, justru sebaliknya ya. Yang lebih tinggi bukan berarti yang lebih besar maharnya gitu. Kalau di dalam Al-Quran sendiri sebenarnya ada nggak sih Mbak ketentuan tentang mahar itu gitu? Ketentuan dari mahar kalau mewakili dari surat An-Nisa ayat 4 itu hanya disebutkan pemberian yang wajib diberikan untuk istilahnya sebelum kita prosesi persetubuhan antara laki-laki dan perempuan itu ada mahar harus yang dibayar
harus dibayar. Entah itu pernikahannya yang mewah atau tersembunyi, itu harus tetap dibayarkan mahar itu. Nah, kalau untuk proses pembayarannya kan kalau sekarang ada macam-macam gitu ya, mungkin bisa pakai teknologi terbaru gitu ya, yang dompet digital gitu, atau bisa cash atau tunai, atau mungkin dibayar nyicil gitu, boleh nggak sih Mbak sebenarnya? Kalau dibayar nyicil itu boleh, tapi harus disebutkan ketika kabul itu, ijab kabul itu disebutkan hutang gitu ya. Misalnya saya melamar si A dengan mas kawin uang 10 juta gitu, hutang gitu, misalnya itu hutang. Nah, dalam proses pernikahan itu suami kok mencicil itu boleh. Kalau kok selama perjalanan pernikahan ekonominya kok sulit, kok istri merelakan untuk suaminya tidak itu juga sebenarnya nggak apa-apa, tidak membatalkan pernikahan, ya tidak membatalkan, karena bukan syarat pernikahannya. Iya. Nah, kalau tadi misalnya pembayarannya itu ada jangka waktu tertentu nggak, misalnya 3 bulan, harus 2 bulan gitu, atau bebas sebenarnya? Bebas selama itu ada niat dari suami untuk membayar ya. Ada yang mas kawin itu ada yang perhiasan, ada yang benda, ada yang kadang rumah serta tanah, itu harus ada buktinya, harus ada barangnya. Karena untuk apa kita mengundang saksi kalau tidak ada fiktif gitu kan? Kalau mas kawin itu harus kelihatan, harus ada fisiknya. Kayak mobil kan biasanya kita datangkan untuk ini mas kawinnya, sebuah mobil Brio atau atau misalnya sertifikat tanah, itu ya ada gitu, ada fisiknya. Sekarang kan mungkin musim emoni ya. Itu memang kadang aja ada uang palsu untuk mewakili yang dihias bagus itu, kayak gitu. Yang biasanya dipajang di figura gitu ya. Itu dihadirkan ketika menikah, ada prosesi pernikahan itu. Kalau mahar sendiri sebenarnya apakah itu tadi kan banyak yang gagal menikah karena mahar. Nah, sementara tadi sebenarnya tidak membatalkan pernikahan gitu. Nah, apa yang kemudian dipahami, mungkin ada orang-orang yang memahami berbeda, ini seperti apa Mbak? Ya, kita harus mendidik diri kita sendiri, bukan kita, atau kita memberitahukan kepada menginformasikan kepada banyak orang bahwa hal seperti itu tidak harus memberatkan. Tapi kalau sifat dasar watak keluarga itu suatu harga diri, yaitu sudah itu memang keputusan mereka untuk tidak melakukan pernikahan dengan mas kawin yang seperti itu. Kalau adat tadi bisa ya dijadikan satu patokan gitu ya? Iya. Kan kita harus beda ya, membedakan antara mas kawin dengan hantaran. Kan kalau hantaran kan ada kayak ayam peliharaan, kan ada beras, ada tas, sepatu. Itu kan harus dibedakan antara mas kawin dengan hantaran. Kadang kan antara hantaran dan mas kawin itu lebih besar hantarannya gitu kan, kalau di nominal kan. Itu bukan rukunnya nikah gitu kan. Kalau nikah kan cukup ada wali, ada mahar, ada saksi, sama ijab kabulnya itu. Yang penting ada mempelai berdua ya. Ada mempelai berdua itu. Ini kan pernikahan fiktif jadinya. Pernikahan bodong gitu ya. Itu kalau di zaman Rasulullah itu Mbak, apakah ada sebenarnya batasan tertentu gitu yang ditetapkan oleh Rasulullah terkait mahar ini gitu? Kalau di sana budayanya dari orang Arab kaya itu kayak Rasulullah sendiri zaman dulu tradisinya yang melamar pihak perempuan. Ada riwayat Khadijah yang melamar Nabi Muhammad dengan 40 ekor onta. Satu ekor onta itu mungkin senilai berapa ya? 50 jutaan ya. 40 sampai 50 juta. Itu kan sudah kaya sekali kan Khadijah di zamannya gitu. Saudagar ya beliau ya. Saudagar yang luar biasa dibandingkan dengan kita kan, jauh sekali. Kalau kita merujuk kayak seperti itu, nanti sunah-sunah dari pernikahan itu enggak terjalani dengan baik.
Berarti kalau misalnya kayak di Indonesia kayaknya ada beberapa daerah yang si pihak wanita yang melamar si pihak laki-laki gitu. Nah, apakah kemudian maharnya ini dibebankan pada si perempuan gitu? Tetap saja yang namanya mahar itu sesuatu yang diberikan dari calon pengantin laki-laki kepada calon perempuan. Yang tetap yang disebut mas kawin dan mahar itu tetap dari pihak pemberian dari laki-laki. Berarti kalau yang melamar terserah ya mau yang pihak laki-laki. Namanya juga baru melamar ya. Iya. Nah, kalau proses lamaran ini apakah berbeda dengan kalau di Indonesia kayaknya ada beberapa prosesi gitu ya. Lamaran terus kemudian tunangan gitu, apakah berbeda gitu Mbak? Ya, mungkin setiap daerah punya adat budaya yang masing-masing ya. Tapi kan namanya budaya itu ada yang masuk syariat, ada yang enggak. Yang untuk masuk dalam fikih muamalah cukup itu tadi, antara ada calon pengantin, ada saksi, ada yang pokok itu wali dan itu mahar juga ada. Meskipun tidak disebutkan, mahar itu nggak disebutkan, nggak dibaca, tapi itu harus ada, wajib diberikan dari. Meskipun sepasang sandal itu juga ada dari wayangnya. Iya. Sempat viral juga itu ya Mbak ya, kalau yang sepasang sandal. Nah, kalau yang dari pihak zamannya Rasulullah mungkin Mbak? Ada juga, sepasang sandal itu juga ada. Ada peristiwa yang seperti itu. Kalau yang paling kecil mungkin bisa ada ketentuannya nggak Mbak? Misalnya ada berapa nominalnya gitu, yang paling besar berapa nominalnya gitu, ada batasannya? Kalau nominal itu kan berdasarkan kemampuan dari pihak laki-laki. Kalau memang laki-laki mampu dan ada, tidak memberatkan, itu tidak masalah. Sedangkan perempuan juga nggak mempersoalkan berapa nominalnya, itu nggak masalah. Di hutang aja nggak masalah gitu kan. Cuman cincin logam yang nilainya mungkin beli di pasar luar 10.000 itu sudah masuk mahar. Sandal, sepasang sandal juga boleh jadi mahar. Jasa itu kan nggak ada nominal uangnya, cuman tenaga yang dikeluarkan. Hafalan surat Ar-Rahman kayak yang baru viral juga, yang lagi yang dulu sempat luar biasa viral ya. Itu juga boleh. Tidak ada nominal yang harus segini itu juga ada. Kalau menentukan maharnya sendiri, mungkin cara menentukan maharnya itu bagaimana gitu? Apakah melalui proses musyawarah mungkin atau hanya kesepakatan aja gitu? Yang jalan yang terbaik itu dilakukan dengan musyawarah. Yang terbaik karena harus ada komunikasi antara pihak keluarga laki-laki dan perempuan, itu harus ada. Jangan sampai ketika tinggal lamaran sudah semua disiapkan akhirnya nggak jadi kan, itu sudah pengalaman yang tidak enak sekali kan. Untuk kadang pelakunya kayak trauma menikah kan akhirnya. Ada baiknya lebih baik itu dikomunikasikan waktu saling berkenalan, saling menyampaikan, meskipun tidak diucapkan secara langsung, itu harus ada komunikasi. Iya, harus ada, meskipun umumnya yang terjadi di masyarakat itu cukup seperangkat alat sholat itu harus ada. Kalau di zamannya Rasulullah mungkin ada juga yang melalui proses itu gitu. Ada. Ada beberapa kejadian yang menjodohkan itu Nabi sendiri. Ada perempuan datang, apa yang harus Anda lakukan kepada saya? Karena miskin, nggak punya apa-apa. Datang laki-laki, kamu punya apa untuk saya nikahkan dengan perempuan ini? Nggak punya apa-apa. Cari di rumahmu yang bisa jadikan cincin. Meskipun itu secuil logam yang dijadikan cincin, itu sudah pernah terjadi, sudah menjadi kebijakan Nabi waktu itu. Itu sudah menjadi tuntutan hukum kemudian gitu. Berarti sebenarnya nggak ada besaran tertentu ya kalau di dalam Islam ya, hanya kesepakatan dua keluarga aja mungkin, atau kedua belah pihak gitu. Nah, kalau mahar ini kan biasanya diberikan ketika akad nikah atau setelah akad nikah. Ada yang
ada dua macam istilah dari mahar ini. Ada yang diberikan ketika akad nikah. Ada yang diberikan setelah akad nikah, itu yang tidak disebutkan dan itu akhirnya berupa hutang, itu kan ada yang tidak disebutkan. Itu seperti itu. Kalau mungkin yang mahar yang ada nggak sih mahar yang mungkin bisa batal gitu, Mbak? Bisa. Yang dalam kondisi seperti apa mahar itu bisa batal? Barang yang fasik, benda-benda fasik, hasil mencuri, hasil bodong, misalkan mobil curian yang digunakan untuk melamar, itu kan batal, mahar yang batal. Tapi tidak merusak pernikahan. Hanya maharnya yang tidak sah. Tapi pernikahannya tetap sah gitu. Betul. Kalau mahar itu tadi kan diberikan setelah akad nikah. Nah, ketika misalnya kan misalnya ada setelah akad nikah terus kemudian selang beberapa waktu bercerai gitu, apakah maharnya ini kemudian bisa dikembalikan atau malah wajib dikembalikan gitu? Wajib dikembalikan, itu tidak sepenuhnya semuanya dikembalikan, itu nggak ada. Sebagian pendapat itu hanya separuh, ada pendapat kembalikan penuh. Itu batasannya itu ketika suami istri yang sudah melanggar ijab kabul itu sudah melakukan kontak fisik. Itu kalau sudah, itu tidak boleh diminta kembali. Kalau belum dikembalikan itu. Dikembalikannya sepenuhnya atau ada beberapa pendapat itu yang setengahnya saja, separuhnya aja, ada yang semuanya. Semuanya harus dikembalikan. Itu ada juga pendapat seperti itu. Kalau misalnya laki-lakinya rela untuk tidak dikembalikan gitu, gimana? Itu namanya kalau sudah awal itu kan pemberian hadiah, itu kan hak perempuan kan. Entah sama pihak perempuan itu nanti untuk keluarganya, untuk acara resepsi itu apa gimana, itu hak perempuan, tetap tidak mempengaruhi apa-apa gitu. Kalau kondisinya mungkin misalnya ada calon sudah menikah terus kemudian dalam proses itu si laki-laki meninggal gitu, apakah juga sama proses pengembalian maharnya gitu? Kalau seperti yang saya sampaikan tadi, kalau batasnya sudah apalagi sudah punya anak ya. Kalau sudah punya anak berarti kan sudah memang benar-benar suami istri yang sudah melakukan ibadah sunnah yang lain, itu nggak boleh dikembalikan. Itu hak sepenuhnya istri. Dan istri dan anak ini juga berhak mendapatkan warisan itu dari laki-laki ini kalau ada warisannya. Mungkin terakhir Mbak Ani, himbauan mungkin ya bagi anak-anak muda atau yang pasangan yang akan menikah gitu, agar besaran mahar ini kemudian tidak dijadikan satu permasalahan yang serius gitu ya, sehingga membatalkan pernikahan gitu. Terima kasih Mbak. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah dan diceritakan kembali oleh Imam Ahmad. Perempuan yang paling baik hatinya itu yang tidak memberatkan dalam hal mahar. Paling baik akhlaknya, paling baik hatinya itu yang tidak meninggikan nilai mahar. Mahar itu tidak seperti harga diri, tapi itu untuk sebuah kode prosesi. Kalau dalam pernikahan ada mahar itu sebelum ijab kabul itu ada mahar yang ditentukan dan itu tidak memberatkan dan itu sama-sama merelakan. Itu tidak apa-apa, mahar yang paling sederhana. Dan sebagai perempuan yang sudah yang ingin menikah dan sudah akan menikah lagi, itu juga jangan memberi nilai harga yang mahal untuk maharnya. Begitu Mbaknya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ani atas waktunya, sudah menyempatkan datang di studio kami gitu. Semoga lain waktu kita bisa berbincang kembali Mbak Ani. Terima kasih. Itu tadi teman-teman ya, terkait dengan besaran mahar gitu ya. Bagaimana kemudian kita menentukan besaran mahar, memang sebaiknya dimusyawarahkan gitu, dengan entah itu dengan keluarga atau kalau bisa sih mungkin bisa dengan keluarga dan juga mempelai wanitanya sekaligus gitu, agar ketika nanti
menuju H-7 atau H-1 gitu ya pernikahan, itu sudah clear gitu, tidak ada persoalan lagi terkait dengan besaran mahar yang disepakati antara kedua belah pihak begitu. Nah, untuk teman-teman yang mungkin mau menikah gitu ya, ada baiknya mungkin mulai sekarang dicari gitu apakah sesuai dengan mereka calon mempelainya itu berasal dari mana gitu. Terus kemudian juga apakah mereka menggunakan adat gitu ya untuk menentukan besaran mahar ataukah seperti apa, dicari sehingga tidak terjadi batal nikah itu tidak terjadi gitu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak High Talk kali ini. Kita kembali di High Talk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.